Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak materi Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Sebelumnya sudah kita bahas Asmaul Husnanya, yaitu Al-Ghaffar dan Al-Afu. Masing-masing sudah dijelaskan artinya, contoh-contohnya dalam Al-Quran. Mari untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang hikmah. Ya, KD yang akan kita bahas yaitu masih tetap sama, yaitu memahami makna Al-Ghaffar dan Al-Afu dan menyajikan arti dan bukti sederhana dari Al-Ghaffar dan Al-Afu. Ya, namun pada sesi kali ini sudah tidak membahas lagi arti dan perbedaannya juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Mari kita langsung saja bahas hikmah dari Al-Ghaffar dan Al-Afu. Ya, sebagai umat Islam kita harus yakin dan sungguh-sungguh serta meneladani sifat-sifat Allah, yaitu Al-Ghaffar dan Al-Afu. Al-Ghaffar yaitu Allah Maha Pengampun, dan Al-Afu Allah Maha Pemaaf. Dalam kehidupan sehari-hari ya, kita harus bisa meneladaninya dengan ikhlas, dan apabila kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh maka akan memperoleh hikmah atau manfaat yang akan kita peroleh sesuai dengan apa yang telah kita laksanakan. Yang pertama, hikmah dari Al-Ghaffar dan Al-Afu dalam meneladaninya yaitu manusia mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan meneladani seperti itu Allah saja memaafkan hambanya yang bersalah. Maka sebagai manusia sudah kita sepatutnya dan seharusnya untuk mengikuti, meneladani ya, untuk memaafkan kesalahan orang lain ya. Bahkan kita memaafkan itu sebelum orang yang bersalah kepada kita meminta maaf dengan kita, itu sudah harus kita laksanakan seperti itu ya. Saya ulangi lagi, apabila ada orang bersalah kepada kita, sebelum orang tersebut meminta maaf kepada kita, kita harus sudah mau memaafkan kesalahan orang tersebut dengan tanpa merasa gengsi atau karena hal-hal yang lain. Nah, tetap kita harus sudah mau memaafkan. Hikmah yang kedua yaitu mendorong manusia untuk terus istighfar, yaitu meminta ampun kepada Allah, baik berbuat salah maupun tidak. Karena bacaan istighfar termasuk kalimat thayyibah, sehingga siapapun yang membiasakannya pasti akan memperoleh kebaikan dan kemuliaan dari Allah. Nah, jadi kalau manfaatnya membaca istighfar itu, apalagi sudah terbiasa setiap hari membacanya, setiap waktu, dimanapun dan kapanpun, maka akan memperoleh kebaikan dan kemuliaan dari Allah.
Hikmah yang selanjutnya yaitu tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah, karena Allah sangat mudah untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Jadi dalam pemberian maaf ini tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan umur. Artinya bagaimana? Berlaku kapan saja, di mana saja, dan usia berapapun ketika memiliki kesalahan atau dosa dan mau bertaubat kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuninya. Ini sehingga tidak perlu orang-orang yang bersalah, kalau orangnya sudah bertaubat, apalagi taubatan nasuka, maka dia tidak akan berputus asa, tidak akan putus asa terhadap rahmat Allah. Ya, demikian hikmah dari Asmaul Husna, khususnya Al-Ghaffar dan Al-Afu. Sebelumnya ya saya ingatkan kembali, Al-Ghaffar itu Maha Pengampun, Al-Afu itu Maha Maafkan. Al-Ghaffar, Allah mengampuni segala dosa-dosanya manusia yang telah bertaubat maupun belum bertaubat, sebenarnya Allah sudah mengampuni. Tetapi dengan Al-Afu, Allah tidak hanya mengampuni, tapi Allah memaafkan, bahkan sampai menghapus dosa tersebut, sehingga hilanglah dosa manusia tersebut. Demikian pertemuan kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.